Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Widiani, Prodi Ilmu Hukum, NIM 2510036000192. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya antropologi hukum dipelajari di Fakultas Hukum dengan dosen pemandu Dr. Laurentius Arliman, SSH, MH, MM, MKN. Materi ini sangat relevan bagi calon sarjana hukum, agar mampu memahami hukum secara utuh dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Setiap masyarakat memiliki budaya, nilai, dan cara sendiri dalam memahami hukum. Oleh karena itu, diperlukan ilmu yang mampu melihat hukum dari sisi sosial dan budaya, yaitu antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagai bagian dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Ilmu ini tidak hanya meneliti hukum negara, tetapi juga hukum adat dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Ruang lingkup antropologi hukum meliputi hukum adat, sistem kekerabatan, kepemilikan tanah, serta cara masyarakat menyelesaikan konflik. Dengan kata lain, antropologi hukum mempelajari living law atau hukum yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat. Pentingnya antropologi hukum di Fakultas Hukum. Antropologi hukum penting dipelajari di Fakultas Hukum karena hukum tidak berdiri sendiri. Calon sarjana hukum perlu memahami bahwa hukum negara sering berdampingan dengan hukum adat. Tanpa pemahaman sosial budaya, hukum dapat kehilangan rasa keadilan di masyarakat. Ada pula beberapa alasan antropologi hukum penting untuk dipelajari. Yang pertama, memahami keberagaman hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan hukum adat. Antropologi hukum membantu mahasiswa untuk memahami perbedaan cara masyarakat menyelesaikan masalah hukum sesuai dengan adat dan budayanya. Kedua, membantu penerapan hukum secara adil. Hukum tertulis seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan pendekatan antropologi hukum, penegak hukum dapat menerapkan hukum secara lebih manusiawi dan berkeadilan. Ketiga, meningkatkan kepekaan sosial mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum tidak hanya dituntut memahami pasal-pasal, tetapi juga memahami dampak hukum bagi masyarakat. Antropologi hukum melatih kepekaan sosial dan empati terhadap masyarakat pencari keadilan. Keempat, relevan bagi profesi hukum. Bagi hakim, jaksa, advokat, maupun pembuat kebijakan, pemahaman antropologi hukum sangat penting agar keputusan hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Mengapa dipelajari di Fakultas Hukum? Antropologi hukum penting dipelajari di Fakultas Hukum karena mahasiswa hukum merupakan calon penegak hukum. Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk dengan beragam budaya dan hukum adat, sehingga pemahaman hukum tidak cukup hanya berdasarkan undang-undang tertulis. Contoh kasus hukum adat di Indonesia. Contohnya adalah sengketa tanah ulayat di masyarakat Minangkabau. Sengketa ini biasanya diselesaikan melalui musyawarah ninik mama, bukan melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan kuatnya peran hukum adat dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Ada pula contoh lainnya di Bali, pembagian warisan diatur oleh awing-awing desa adat dengan sistem patrilineal. Keputusan adat dihormati dan memiliki kekuatan sosial yang tinggi. Hukum dan budaya masyarakat. Hukum sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih patuh pada hukum adat dibandingkan hukum negara. Oleh karena itu, antropologi hukum membantu mahasiswa memahami hubungan antara hukum dan budaya. Manfaat bagi mahasiswa hukum. Dengan mempelajari antropologi hukum, mahasiswa hukum memiliki kepekaan sosial dan budaya. Hal ini menjadi bekal penting bagi profesi hakim, jaksa, advokat, maupun aparat penegak hukum, agar mampu menegakkan hukum secara adil dan manusiawi. Kesimpulannya adalah antropologi hukum sangat penting dipelajari di Fakultas Hukum karena membantu mahasiswa memahami hukum secara utuh, tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, sesuai dengan kehidupan masyarakat.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak atau Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.